Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Bapak Adi Pandiangan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ian, mewakili Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Dengan hangat kami juga menyapa Bapak Billy, yang pada kesempatan kali ini mewakili Ketua Umum INWA, Asosiasi Non-Woven Indonesia. Perwakilan Kedutaan Besar di Indonesia, Embassy of China. Komisaris Utama Pan Brothers Group, Bapak Beni. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Pimpinan Umum Buletin Tekstil Indonesia, Bapak Indra Ibrahim. Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia, Bapak Lukas, selamat datang Pak, terima kasih telah bergabung. Ketua Umum APSTV, Bapak Retma, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama kita di sini. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Jimmy Junianto. Dan tentunya panitia penyelenggara, Presiden Direktur Praga Expo dan juga Direktur Utama Praga Expo serta rekan-rekan media yang saya banggakan dan para tamu undangan sekalian. Terima kasih sekali lagi telah menyempatkan diri untuk hadir bersama dengan kita di acara pembukaan Pameran Indo Intertex 2022. Sungguh suatu kebanggaan tersendiri buat saya pribadi setelah sempat tertunda ya selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Praga Expo akhirnya kembali menyelenggarakan acara yang sudah kita nanti-nantikan. Pada hari ini, Rabu 10 Agustus 2022, bertempat di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Untuk itu saya ucapkan selamat datang di acara opening ceremony Pameran Indo Intertex 2022. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling hangat untuk acara kita pagi hari ini, terima kasih. Baik, sebagai wujud syukur kita menjadi bagian dari NKRI, bersyukur di atas tanah yang kita pijak, air yang kita manfaatkan, dan udara yang kita hirup di bumi pertiwi Indonesia. Saya undang hadirin sekalian untuk kita boleh bangkit berdiri. Kami undang hadirin untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali, terima kasih. Baik, hadirin yang berbahagia, sebagai sambutan selamat datang dari kami, berikut kami akan tampilkan sebuah seni kreasi tari tradisional asal Betawi. Akan saya ulas singkat makna atau sinopsis dari tarian ini. Tarian Kinang Kilaras menggambarkan kegembiraan dan semangat sekelompok perempuan Betawi dengan derap langkah yang selaras berusaha mencapai keberhasilan. Ya, tari ini kerap dipertunjukkan
untuk pembukaan suatu acara atau umumnya sebagai hiburan. Mari kita saksikan tari Kinang Kilaras persembahan Sanggar Tari Art Jakarta Culture. Boleh tepuk tangannya, terima kasih untuk adik-adik yang lincah dan semangat ya menarikan budaya seni kreasi tradisional. Karena zaman sekarang ini udah sangat sedikit ya anak-anak yang mau belajar seni tari daerah. Kebanyakan anak-anak pasti maunya hip hop atau yang ramai akhir-akhir ini K-pop ya. Kalau ditanya maunya belajar apa, mau jadi Blackpink katanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memulai rangkaian acara Opening Ceremony Pameran Indo Intertext 2022 yang akan diawali dengan laporan kegiatan acara dari Project Director Praga Expo. Untuk itu kami undang Bapak Paul Kingston untuk menyampaikan laporannya. Silakan.
Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Paul Kingston. Yang saya hormati Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Pak Ignatius Warsito. Yang saya hormati Direktur Industri Kulit, Alas Kaki dan Aneka Pak Adi Pandiangan, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Bandung Pak Ian, dari Embassy of People's Republic of China, Minister of Economic and Trade on behalf, dan Ketua Asosiasi Non-Woven Indonesia Pak Billy, Ketua Asosiasi Mainan Indonesia Pak Lukas, Pimpinan Umum Buletin Tekstil Pak Indra, dan Sekjen Apsivi Pak Retma, dari Kopi Grafika Pak Usman, saudara-saudara hadirin sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya atas nama Panitia Penyelenggara PT Praga Expo ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya pameran Indo Intertex, Texprint, Inatex, dan Diecamp 2022. Suatu kebanggaan bagi kami selaku penyelenggara, tahun ini bisa berkolaborasi kembali dengan asosiasi-asosiasi dan instansi pendukung. Meski pameran Indo Intertex sempat vakum dikarenakan pandemik, namun tahun ini kami berharap pameran ini mampu menjadi wadah untuk saling memberikan inspirasi dan memfasilitasi para peserta maupun pengunjung. Dalam hal ini, pelaksanaan pameran tetap dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga para pengunjung bisa menikmati jalannya event ini dengan aman dan nyaman. Pameran ini akan berlangsung selama 4 hari, yakni tanggal 10-13 Agustus. Pameran ini akan diikuti oleh lebih dari 160 perusahaan dari berbagai negara, mulai dari Indonesia, Eropa, Korea, China, Turki, Taiwan, dan Jepang, yang akan menampilkan produk dan inovasi teknologi, bahan baku, mesin digital printing, aksesoris, serta produk tekstil lainnya. Tujuan dari pameran ini selain memperkenalkan teknologi tekstil di bidang permesinan dengan tema Making Indonesia Textile 4.0 yang sejalan dengan program pemerintah, juga untuk memicu optimisme TPT nasional dalam kemajuan perekonomian Indonesia dan minat investasi pada kalangan pelaku usaha di masa pasca pandemi COVID-19 ini. Selain itu, pameran ini digunakan sebagai platform untuk memberikan informasi mengenai perkembangan industri tekstil global. Untuk melengkapi pameran, Indo Intertex juga bekerjasama dengan asosiasi pendukung dengan menggelar seminar dan workshop secara bersamaan, termasuk dari Buletin Tekstil, API, Apsivi, Kopi Grafika, dan Entrepreneurs ID. Demikian informasi ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Ibu terhadap penyelenggaraan Indo Intertex 2022. Terima kasih. Terima kasih Bapak Paul atas laporannya. Sungguh kebanggaan tersendiri ya untuk saya bisa menjadi bagian dari acara bertaraf internasional yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai negara di dunia, dan tahun ini adalah edisi pameran yang ke-18 ya. Terima kasih untuk seluruh stakeholders atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Selanjutnya saya undang hadirin sekalian untuk kita dengarkan bersama sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Ian. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Ian untuk menyampaikan sambutan pembuka.
Ya, izin saya buka masker, udah di antigen negatif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal IKFT, Bapak Ignatius Warsito, beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Direktur Industri Tekstil dan Alas Kaki, Pak Adi Rohmanto Pandiangan, beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Ketua Umum APSIVI, Bapak Retma beserta jajaran. Yang terhormat juga Bapak sekalian yang saya tidak sebut satu persatu, dan saya berterima kasih juga kepada Bapak Paul Kingston sebagai Direktur Utama Praga Expo. Atas nama Asosiasi Pertekstilan Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terus bekerja keras untuk menyukseskan acara ini, dan apresiasi sebesar-besarnya kepada peserta maupun pendukung dari Indo Intertek dan Inatek 2022. Tekstil dan produk tekstil tetap menjadi produk prioritas yang tinggi sebagai penggerak utama ekonomi untuk pembangunan nasional bangsa Indonesia dan juga penciptaan lapangan kerja. Indo Intertek menjadi platform yang unik dan inovatif bagi kita semua untuk berkumpul bersama membahas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri tekstil dan garment di Indonesia, mengusung topik inovasi menuju Making Indonesia 4.0 telah dianggap sebagai kunci untuk menciptakan pabrik yang lebih modern di sektor TPT Indonesia. Dengan penerapan teknologi inovatif sangat penting untuk rencana menjadikan industri tekstil dan pakaian teratas di 2030 dengan kompetensi yang bisa bersaing secara global. Untuk itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia akan terus mendukung pameran Indo Intertek untuk mempromosikan industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia ke pasar global. Besar harapan kami segera acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk membawa karya produksi bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya industri tekstil dan garment di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata maupun kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ian, singkat, padat, dan jelas. Baik, seperti yang sudah disebutkan Pak Ian ya, pameran ini bisa dibilang adalah satu one stop shopping yang mengakomodir kebutuhan para produsen dan manufaktur nasional melalui mesin garment dan tekstil berteknologi tinggi. Dan kami percaya dengan mengadopsi inovasi teknologi digital melalui mesin-mesin terkini yang canggih, mampu memotong biaya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan diharapkan tingkat persaingan industri tekstil dan produk tekstil Indonesia bisa semakin baik lagi. Dan saatnya kita ingin merayakan keberhasilan bersama atas terselenggaranya pameran Indo Intertek 2022, inisiatif yang disambut dengan sangat baik oleh pemerintah kita. Untuk itu acara kami lanjutkan dengan penyampaian sambutan kunci atau keynote speech oleh Dirjen Industri Kimia Farmasi Tekstil Kementerian Perindustrian Bapak Ignatius Warsito. Dengan hormat kami undang kepada Pak Dirjen untuk menyampaikan sambutan kuncinya untuk acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama dalam rangka pembukaan pameran Indo Intertek Inatek 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana peran pemerintah di dalam mendukung seluruh kegiatan-kegiatan
dalam pembangunan dan pengembangan industri tekstil dan produk tekstil. Izinkan kami sapa, di sini ada Pak Hengki, Dirut PT Praga Nusantara, Pak Paul Kisenmen yang tadi membuka acara ini sebagai Project Director-nya, baru saja Pak Ian Sarif mewakili Ketua DPP API, Pak Billy Anja, Ketua Indonesia Weven yang hadir di sini, juga Pak Retma yang mewakili daripada Asosiasi Serat dan Tekstil, Pak Indra Ibrahim selaku pimpinan Bulletin Tekstil Indonesia, dan Bapak Lukas sebagai, dan Ibu Bapak sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan pada kesempatan di pagi hari ini kami menyampaikan kinerja positif dari industri pengolahan dalam 2 tahun terakhir ini di masa pandemi yang kita alami bersama. Puji syukur alhamdulillah secara akumulatif telah berkontribusi di atas pertumbuhan ekonomi 4,54%. Dan salah satu bukti nyata 3 besar kontribusi adalah industri tekstil dan produk tekstil. Nah, ini perlu kita banggakan. Kenapa dan mengapa kita hadir bersama ini dalam satu tujuan untuk terus mendorong keberadaan industri tekstil dan produk tekstil ini. Juga demikian bagaimana kinerja ekspor kita dalam 2 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor kita mencapai 72% terhadap total ekspor yang kita lalui. Artinya sektor industri betul-betul sebagai motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi nasional ini. Dengan neraca perdagangan kita berkontribusi surplus 13,97 miliar US dollar. Hal ini sama dilakukan trennya terhadap investasi. Pentingnya investasi Recording hal in ini progress. sangat kita perlukan dalam mendukung untuk menciptakan lapangan kerja sebagaimana amanah Undang-Undang Cipta Kerja kita. Dan kita naik dalam triwulan 2 tahun 2022 ini mencapai 127 triliun rupiah. Nah, ini menjadi terbesar dalam 2 tahun terakhir ini, capaian investasi kita di sektor industri. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, dinamika di sektor industri akibat dampak pandemi COVID-19 juga dapat kita lihat pada perkembangan Purchasing Manager Index Manufacturing Indonesia. PMI ini merupakan salah satu indikator yang kami gunakan, pemerintah gunakan untuk mengawal daripada kinerja industri kita. Dan ini alhamdulillah pada sampai dengan Juli 2022 level ekspansi PMI Manufacturing Indonesia tetap terjaga. Ini berkat Bapak Ibu sekalian yang terus berusaha meningkatkan utilitas maupun daya saing industri kita, khususnya industri tekstil dan produk tekstil. Nah, kalau kita membandingkan negara-negara lain seperti
Vietnam, Thailand, India, Cina, Jepang. Nah, kita ini 17 bulan terus ekspansi dan di atas nilai ambang 50 poin. Artinya kita pada kondisi yang baik-baik saja. Dan capaian ini diharapkan bisa memicu kita semua untuk terus bekerja bersama-sama dalam rangka menumbuhkan sektor industri tekstil dan produk tekstil ini. Ibu-bapak sekalian, kita ketahui tadi Pak Ian sudah menyampaikan industri tekstil dan produk tekstil ini sebagai salah satu sektor unggulan manufaktur yang menyerap 3,6 juta tenaga kerja dan berkontribusi 6,38% di PDB nasional kita. Nah, ini membuktikan bagaimana industri TPT ini menjadi salah satu motor penggerak industri manufaktur kita. Sampai bulan Juni 2022, industri ini menjadi komoditas unggulan ekspor. Komoditas unggulan ekspor. Dan nilai ekspornya kalau kita lihat di tekstil dan produk tekstil ini 6,08 miliar US dollar atau berkontribusi 5,51% terhadap total ekspor nasional. Ini satu prestasi yang baik terhadap industri tekstil produk tekstil. Dan kalau kita melihat jauh ke depan bahwa kita telah membuktikan industri tekstil dan produk tekstil ini tetap bertahan di masa pandemi ini. Dengan salah satu kebijakan IOMKI yang kita terapkan, ternyata hal ini bisa memberikan dampak positif terhadap industri tekstil dan produk tekstil Indonesia. Maka dari beberapa pelaku industri yang kemarin kami berkunjung untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, kepada industri manufakturing khususnya tekstil, produk tekstil, dengan kami berdialog dengan para pengusaha dan asosiasi terjadi interaksi yang positif. Artinya baik penerapan kebijakan IOMKI, substitusi impor, P3DN maupun kebijakan-kebijakan lain seperti pengendalian impor, safeguard ini memberikan nilai positif buat pelaku-pelaku industri dalam negeri. Walaupun hal ini tidak atau belum sempurna adanya, karena kita ingin membumikan peran pemerintah ini di dalam industri tekstil, produk tekstil. Oleh karena itu, beberapa program yang kita lakukan saat ini dengan melakukan restrukturisasi mesin. Restrukturisasi mesin ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing maupun bagaimana rantai pasok antara hulu, antara hilir dari industri tekstil menjadi satu kesatuan. Kita ingin mewujudkan kemandirian tekstil Indonesia. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Dengan momentum 100 abad kemarin yang kami inisiatif tekstil untuk kejayaan tekstil ini, kita harapkan kegiatan ini juga salah satu roadmap ke depan untuk mentransformasi mesin-mesin tekstil yang rata sudah 20 tahun ke atas menjadi lebih berdaya saing tinggi, berinovasi tinggi untuk menjawab tantangan-tantangan di pasar domestik maupun global. Ibu-bapak sekalian, dengan mengusung tema industri tekstil 4.0 ini selaras dengan kebijakan yang kita inisiatif
di awal tahun 2018 tentang Making Indonesia 4.0. Ini juga merupakan transformasi daripada industri TPT ini untuk masuk ke era digital. Dan saya tadi sempat berkeliling sejenak untuk melihat beberapa tampilan mesin. Ternyata mesin-mesin ini yang kita perlukan sekarang ke depan. Nah, ini setelah 2 tahun saya dengar tadi dari sambutan panitia bahwa ini momentum yang sangat baik buat kita semua untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu eksis di industri tekstil dan tekstil. Saya pikir itu yang pemerintah harapkan, selain sebagai regulator, fasilitator, kita ini sebagai promotor juga. Jadi bagaimana melakukan bisnis matching para pelaku-pelaku mesin tekstil itu dengan pelaku industrinya, sehingga terjadi matching antara pasar dengan pelaku industri tekstil ini. Ini yang sangat kami harapkan. Oleh karena itu, kami membuka pintu seluas-luasnya untuk kita bersama-sama membangun ekosistem daripada tekstil ini secara terintegrasi. Kalau semangat kami, pemerintah selalu membangun pentahelix, ABG, Akademi Government dan Bisnis, plus komunitas dan media. Ini salah satu media kita untuk bisa menerobos bagaimana sekat-sekat yang ada antara pemerintah, pelaku industri maupun akademisi. Karena ini yang kita harapkan bersama-sama sebagai platform Indonesia untuk maju ke depan. Ibu Bapak sekalian, kami juga yakin dengan komitmen kita bersama-sama dalam membangun ekosistem tekstil ini, daya saing industri tekstil akan jauh lebih baik. Dan cita-cita bersama kita untuk mewujudkan Indonesia sebagai 5 besar pemain tekstil dunia dapat terwujud, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga penyelenggara pameran Indo Intertek Inatek 2022 dapat berjalan lancar dan sukses. Dan sekaligus tadi saya dibisikin ada seminar, kami Mojin untuk membuka seminar pada pameran ini. Semoga seminar juga bisa menjadi media interaksi antara kebijakan, harapan pelaku, dan juga bagaimana media menakannya sebagai ekosistem tekstil tadi. Semoga upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka pengembangan industri tekstil, produk tekstil mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum. Om Santi Hum. Terima kasih Pak Dirjen atas pesan-pesan dan arahannya. Mohon berkenan Pak Dirjen untuk tetap di atas panggung. Tadi kita sudah mendengar 2 kata kunci yang saya catat adalah pertama restrukturisasi mesin ya Pak ya. Melalui pameran ini diharapkan mampu mendorong kemajuan industri tekstil dan produk tekstil, lalu meningkatkan daya saing produsen lokal juga ya Pak ya, dan niscaya bisa memperluas penguasaan pangsa pasar domestik maupun ekspor demi kemajuan perekonomian nasional. Nah tentunya dibutuhkan pentahelix collaboration, tadi sudah disebutkan Pak Dirjen sendiri, baik dari pemerintah, pengusaha, asosiasi komunitas, kemudian rekan-rekan media dan juga akademisi. Terima kasih Pak Dirjen. Mohon untuk berkenan meresmikan pembukaan acara pameran Indo Intertex 2022. Mohon mendampingi Bapak Direktur Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki dan Aneka Kemenperin Bapak Adi Pandiangan. Dan kami juga mengundang Bapak Ian yang mewakili Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Dan juga Presiden Direktur Praga Expo Pak Hengki untuk boleh maju naik ke atas panggung beserta Project Director Praga Expo Bapak Paul Kingston.
Ya, peresmian pembukaan pameran Indo Intertext 2022 ini akan ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 3 kali oleh Pak Dirjen yang akan saya pandu dalam hitungan mundur. Silakan dipegang Pak Dirjen, saya akan pandu mulai dari aba-aba hitungan yang ke-3, 2. Sudah siap barisannya? Teman-teman dokumentasi? Oke, 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling semangat atas diresmikannya pembukaan pameran Indo Intertext 2022. Pak Dirjen, Pak Dir, Pak Ian, mohon tetap berkenan berdiri di atas panggung sebagai tanda apresiasi dari kami selaku panitia penyelenggara atas dukungan dari instansi pemerintah dan juga asosiasi terkait. Pihak Praga Expo akan memberikan tanda mata yang akan diberikan oleh Pak Hengki. Pak Hengki silakan diambil tanda mata sebagai token of appreciation. Mohon berkenan menerima Pak Dirjen dan juga Pak Direktur. Selanjutnya kepada Pak Ian yang mewakili Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Terima kasih kepada seluruh stakeholders atas dukungannya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik dan lancar. Bapak-bapak boleh melihat ke arah kamera. Tim dokumentasi udah siap ya? Oke, saya akan aba-aba hitungan ketiga ya. 1, buka masker boleh? Sedikit, sebentar aja. 2 detik. Oke, terima kasih. 1, boleh lihat ke depan kamera? 2, 3. Boleh sekali lagi dengan tangan terkepal di depan dada ya sebagai gesture simbol semangat untuk maju. Oke, 1, 2, 3. Sudah tercapture, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Boleh saya minta tepuk tangan yang sekali lagi. Kita harapkan pameran Indo Intertext 2022 bisa berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai nanti pada 13 Agustus hari Sabtu nanti. Kami persilakan Pak Dirjen, Pak Dir untuk boleh mengunjungi area pameran, silakan dieksplor. Kami juga mengundang para peserta, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, boleh mengunjungi atau meninjau booth-booth pameran yang berlokasi di Hall A1. Dan demikian maka berakhir pula kebersamaan kita Bapak Ibu sekalian di acara pembukaan pameran Indo Intertext 2022. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Saya mewakili pihak panitia, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Enjoy and have a great day. Terima kasih.